Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu kembali bersama dengan Ibu Mita. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Tetap gunakan protokol kesehatan. Apabila kalian berada di luar rumah ya, gunakan masker, kemudian jaga jarak supaya terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, Bu Gita kali ini akan mengulas materi listrik statis yang sudah pernah kalian pelajari. Di awal pertemuan, Bu Gita menugaskan kepada kalian untuk melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan 2 buah sedotan plastik yang digosok-gosok secara searah menggunakan tisu. Bu Gita akan menampilkan salah satu karya dari teman kalian, Salsa kelas 9L. Kalian saksikan bahwa setelah sedotan plastik digosok-gosok dengan menggunakan tisu dan sedotan plastiknya didekatkan, maka kedua sedotan itu akan saling menjauh sehingga gaya yang terjadi adalah tolak-menolak. Bagaimana bisa seperti itu? Sedotan plastik ini awalnya netral atau jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, sehingga ketika kedua sedotan plastik itu didekatkan tidak akan terjadi gaya apapun. Nah, ketika sedotan plastik ini digosokkan dengan tisu secara searah, maka akan terjadi perpindahan elektron dari tisu ke sedotan. Akibatnya sedotan akan kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif. Ya, nah karena itu ketika sedotan plastik ini yang keduanya sudah bermuatan negatif didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini dinamakan sebagai gaya Coulomb. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interaksi antara dua buah muatan, ya. Apabila muatannya ini sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka apabila kedua muatan diletakkan pada jarak R, dua muatan ini akan saling menjauh atau disebut sebagai gaya tolak-menolak. Namun, apabila kita perhatikan dua buah muatan yang tidak sejenis, muatan pertama bermuatan positif, sedangkan muatan kedua bermuatan negatif diletakkan pada jarak tertentu, maka akan terjadi gaya tarik-menarik di antara kedua muatan tersebut. Gaya yang terjadi itu dinamakan sebagai gaya Coulomb. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga dapat dipahami ya. Nah, gaya Coulomb ini ternyata dapat dirumuskan dalam suatu persamaan. Nah, misalkan ada dua buah muatan seperti ini. Letakkan muatan pertama adalah muatan positif, muatan kedua muatan negatif, diletakkan pada suatu jarak tertentu, maka akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, apakah yang terjadi apabila R-nya atau jaraknya ini diperbesar atau jaraknya diperjauh? Nah, ternyata apabila jarak antara kedua muatan ini ditambah, maka gaya Coulomb yang terjadi ini akan semakin mengecil.
ya. Jadi apabila jarak atau R ditambah, maka gaya Coulomb yang terjadi ini akan berkurang. Atau disebut sebagai berbanding terbalik. Namun apabila muatan ini diperbesar, maka gaya Coulomb yang dihasilkan juga akan tambah besar. Ya, apabila besar muatan ditambah, maka gaya Coulomb akan bertambah. Ini disebut sebagai berbanding lurus. Dari kedua pernyataan ini kita dapat membuat suatu persamaan tentang hukum Coulomb, tentang gaya Coulomb di slide berikutnya. Nah, karena jarak ini berbanding terbalik dengan gaya, maka kita simpan jarak atau R ini diletakkan di bawah, ya. Dan berdasarkan pernyataan yang kedua, apabila besar muatan ini ditambah, maka gaya Coulombnya kan akan bertambah. Nah, maka kita menyimpulkannya sebagai berbanding lurus. Besar muatan kita tuliskan di bagian atas. Nah, kemudian Mr. Coulomb yang melakukan percobaan ini menemukan adanya suatu konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, jadi anak-anak mau kita ulangi ya, bahwa apabila kedua muatan diletakkan pada suatu jarak yang disebut sebagai R, kemudian apabila jaraknya itu ditambah, maka gaya yang dihasilkan itu akan mengecil. Nah, karena itulah untuk jarak ini dituliskannya atau ditempatkannya di bawah karena berbanding terbalik dengan gaya Coulomb. Untuk memudah mengingatnya, kalian bisa ibaratkan seperti ini. Kalau misalnya ada seorang anak laki-laki menyukai seorang perempuan, kemudian ternyata orang yang dia sukai ini harus pindah sekolah, berarti kan harus LDR-an ya, jarang ketemu, jarang ngobrol, karena terisahkan jarak yang sangat jauh, paling hanya bisa chatan atau video callan. Nah, karena jarak yang terbentang begitu jauh, maka gaya tarik-menarik terjadi antara anak perempuan dan anak laki-laki itu pun akan kecil. Nah, itulah yang dinamakan sebagai berbanding terbalik. Ya, kita tuliskan di sini berbanding terbaliknya bahwa R-nya ini disimpan di bawah, sedangkan FC-nya atau gaya Coulombnya disimpan di atas. Nah, seperti itu anak-anak. Dan untuk mengingat rumus ini, FC sama dengan K/1/2 per R kuadrat, maka kita berikan kata-kata untuk mengingatnya ya, supaya mudah. Ya, gaya Coulomb ini adalah K
kaki ku lorombeheun. Kakiku lorombeheun. Jadi kaki 1, kaki 2, lorombeheun punya R-nya 2, maka R-nya kuadrat. Baik, sekarang kita akan coba bahas hasil. Kita bahas latihan soal yang Bugita berikan kepada kalian. Namun sebelumnya Bugita mengingatkan kembali untuk perhitungan matematis bilangan berpangkat. Misalnya 10 pangkat A 10 pangkat A dikali 10 pangkat B, maka sama dengan 10 dan pangkatnya ditambah A ditambah B. Contoh soalnya, misalnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 16 sama dengan 10 pangkat 9 ditambah negatif 16 sama dengan 10 pangkat 9 positif dikali negatif, ini hasilnya negatif, kurangi 16 sama dengan 10 pangkat negatif 7. Lalu apabila pangkatnya dibagi 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B, maka hasilnya adalah 10 pangkat A dikurangi B sama. Contohnya misalnya 10 pangkat negatif 19 dikurangi 10 pangkat negatif dibagi 10 pangkat negatif 4 sama dengan 10 pangkat negatif 19 dikurangi negatif 4 sama dengan 10 pangkat negatif 19. Negatif dikali negatif adalah positif, tambah 4 sama dengan 10 pangkat negatif 15. Lalu bagaimana kalau misalnya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Maka hasilnya adalah 10 pangkat A dikali B. Contohnya 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 2 dikali 2, yaitu 10 pangkat negatif 4. Silahkan dipahami dulu ya anak-anak sebelum kita menyelesaikan latihan soal. Oke, latihan soalnya seperti ini. 2 buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf manusia masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini supaya kalian teliti dalam mengerjakannya, kita tuliskan mulai dari data yang kita ketahui. Diketahui Q1 sama dengan Q, yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Q2 sama dengan 2Q sama dengan 2 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Lalu terpisah pada jarak 2 cm. Ini adalah R. 2 cm ini satuannya harus kita ubah dulu ke meter. Dibagi berapa? Betul, dibagi 100. 100 ini adalah 10 pangkat 2. Nah, bila pangkatnya ingin pindah ke atas, maka yang tadinya dibagi harus diubah menjadi kali. Lalu tanda pada pangkatnya ini harus
diubah menjadi negatif. Maka 2 cm ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Apalagi yang kita ketahui? Oh, K, ya konstanta. Sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya Coulomb yang terjadi di antara kedua muatan positif tersebut. Jawaban seperti yang kalian sudah pelajari, gaya Coulomb adalah kaki kurorombehu. Kaki 1, K2, R-nya ingat harus kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kuadratnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ingat ya, harus dikuadratkan. Oke, sekarang kita kumpulkan angka-angka yang tidak punya pangkat, yaitu 9 kali 1,6 kali 3,2. Baru tuliskan angka yang punya pangkat. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat min 19 per 2 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti pangkatnya dikali nanti ya, 10 pangkat min 4. Oke, kita selesaikan perhitungan angka-angka yang tidak punya pangkat. Ya, kita selesaikan dulu perhitungan angka-angka ini. Kelompok angka yang tidak punya pangkat. 9 kali 1,6 kali 3,2 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 11,52. Kemudian kita sekarang selesaikan angka-angka yang punya pangkat. Kali 10 pangkat 9 kemudian dikali 10 pangkat min 19, berarti kalau dikali pangkatnya harus ditambah, tambah min 19 dikali 10 pangkat min 19 berarti ditambah min 19 dibagi di sini ya, kita lihat per 10 pangkat min 4. Kalau pembagian maka pangkatnya harus dikurangi min 4 seperti ini, sama dengan 11,52 dikali 10 pangkat 9 tambah min 19, positif kali negatif sama dengan negatif, ini pun sama, positif kali negatif menjadi negatif 19, negatif kali negatif menjadi positif 4. Maka hasilnya adalah 11,52 dikali 10 pangkat 9 kurangi 19 negatif 10, negatif 10 dikurangi 19 negatif 29 ditambah 4 negatif 25. Maka gaya Coulomb yang terjadi di antara dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf adalah sebesar 11,52 kali 10 pangkat min 25, satuannya adalah Newton. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Silahkan kalian ulangi kembali
cara perhitungan ini supaya kalian bisa mengingat langkah-langkah penyelesaian soalnya. Karena soal seperti ini nanti akan ditampilkan, akan diberikan di soal penilaian akhir semester. Baik. Untuk materi tentang listrik statis sudah selesai ya anak-anak. Nah, kita sekarang akan lanjut ke bab terakhir, bab kelima, yaitu tentang listrik dinamis. Kalau sebelumnya kalian mempelajari listrik statis, di mana apabila ada dua buah benda digosokkan secara searah, maka akan terjadi lompatan atau perpindahan elektron. Sehingga nanti akan ada benda yang bermuatan negatif dan ada benda yang bermuatan positif, yaitu benda yang kehilangan elektron. Nah, sedangkan pada listrik dinamis, elektronnya itu mengalir pada konduktor. Masih ingatkah kalian dengan pengertian dari konduktor? Iya, betul sekali. Konduktor adalah bahan-bahan yang mudah dialiri elektron atau bahan-bahan yang mudah dialiri listrik. Ya, jadi kita sampaikan kembali bahwa baik listrik statis atau listrik dinamis ini merupakan perpindahan elektron atau perpindahan muatan negatif. Namun apabila perpindahannya itu hanya berupa loncatan elektron saja, maka dinamakan sebagai listrik statis. Sebaliknya, apabila elektron yang berpindah ini terus mengalir pada konduktor, maka dinamakan sebagai peristiwa listrik dinamis. Nah, yang akan kalian pelajari sekarang adalah cara membuat rangkaian listrik yang terbuka dan tertutup, kemudian apakah yang dimaksud dengan arus listrik dan tegangan listrik melalui kegiatan praktikum berikut ini. Silahkan kalian buka Google Chrome-nya, kemudian kalian ketik phet.colorado.edu. Ya, kemudian kalian klik fisika, lalu nanti akan muncul ya. Apabila kalian mengklik kata fisika, nanti akan muncul banyak sekali praktikum virtual yang dapat kalian lakukan. Nah, untuk praktikum membuat rangkaian listrik tertutup, ini kita pilih praktikum berjudul Circuit Construction Kit DC Virtual Lab. Kita klik yang ini, kemudian kalian download ya, klik download. Kalau sudah klik download, dibukalah file yang barusan kalian download. Nanti akan muncul seperti ini. Sekarang kalian bisa melihat ada tampilan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya, kita akan coba jelaskan satu persatu praktikum cara membuat rangkaian tertutup di PHET. Ini adalah kawat yang merupakan konduktor, kemudian batu baterai, bola lampu, resistor atau hambatan listrik, dan saklar. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik tertutup. Di sebelah kanan, ini kalian centang ya, show current, dan elektronnya diklik supaya nanti kalian bisa melihat bagaimana aliran elektron yang terjadi. Kemudian labelsnya juga kalian centang agar kalian bisa melihat keterangan nama-nama dari peralatan yang digunakan dalam praktikum. Kemudian kalian centang juga values supaya nanti kalian bisa melihat berapa besaran tegangan listriknya atau hambatan listrik atau kekuatan listrik dari peralatan yang akan digunakan
dalam praktikum. Kemudian di bawah ini ada yang namanya voltmeter. Voltmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, nanti dipasang secara paralel pada rangkaian. Dan ini adalah gambar ampermeter. Ampermeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang nanti dipasang secara seri atau berdampingan dengan rangkaian tertutup. Oke, kita akan coba buat rangkaian listrik tertutupnya. Ini adalah batu baterai, kemudian kabel atau kawat, kita ambil juga lampunya, kita simpan kabel terhubung dengan lampu ya. Jadi kalian cocokkan atau paskan posisi kawatnya dengan posisi lampunya. Jadi lingkaran ini dicocokkan dengan lingkaran yang ada di lampu. Kemudian tambahkan lagi kawatnya. Hubungkan ke lingkaran yang terdapat di kutub negatif. Ini kutub negatif batu baterai, sedangkan ini yang menonjol adalah kutub positif batu baterai. Oke, tambahkan lagi kabelnya. Kita mau memasangkan saklar juga nih. Lalu kita mau tambahkan lagi lampunya. Oke, hubungkan dengan kawat. Nah, tutup saklarnya. Kita akan lihat, wow, ternyata ketika saklarnya tertutup, terbentuklah rangkaian listrik tertutup. Elektronnya akan mengalir ke lampu sehingga lampunya dapat menyala. Tapi yang menyala hanya satu buah. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalnya kita tambah batu baterainya, apakah akan terang nyalanya? Iya, ternyata terang ya, lebih terang cahayanya. Oke. Ini kawatnya sepertinya salah menyimpan, sehingga lampu yang kedua tidak menyala. Seperti ini ya anak-anak. Dan sekarang Bu Gita akan mengukur besar tegangan listrik. Sempatkan kabel hitam di kutub negatif, kabel merah di kutub positif batu baterai. Kita akan lihat tegangan ketiga buah batu baterai ini sebesar 27 volt ya, merupakan hasil penjumlahan 9 volt tambah 9 volt tambah 9 volt. Oke, sekarang kita akan mengukur kuat arus listriknya. Kita hilangkan dulu salah satu kabel, kemudian kita hubungkan ampermeternya ke sini. Di sini terlihat besar kuat arus listriknya yang mengalir adalah 1,35 ampere. Anak-anak, silahkan kalian screenshot tampilan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan, yaitu praktikum membuat rangkaian listrik tertutup. Kalian screenshot, kemudian kirimkan screenshot hasil praktikum ini ke Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian boleh japri ke nomor Ibu Gita. Baik anak-anak, semoga penjelasan yang Bu Gita sampaikan dapat kalian pahami ya. Tetap semangat selama belajar dari rumah. Apabila tayangan video ini kalian anggap bermanfaat, tolong
dong like, komen, dan subscribe channel Begita ya. Terima kasih.